Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, lagi berbahagia. Satu surah yang mulia, yang turunnya itu surah membikin iblis dan syaitan menjerit tulung-tulung. Dalam kitab tafsir Qurtubi diterangkan, "Ranna iblisu arba'a rannatin." Iblis pernah menjerit, tolong-tolong dia, kesakitan dia 4 kali. Pertama, hina lu'ina, waktu dia dikutuk oleh Allah, laknat Allah atas iblis itu, dia menjerit. Wa hina uhbita minal jannah. Kedua, waktu dia diusir dari surga, diusir dari langit, tidak boleh naik lagi, diturunkan ke dalam dunia ini, itu iblis menjerit. Yang ketiga, hina bu'itha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu nabi kita dibangkit menjadi nabi, itu iblis di dalam dunia menjerit tulung-tulung. Yang keempat, hina unzilat Fatihatul Kitab, waktu diturunkan Fatihah. Jadi Fatihah waktu diturunkannya, maka itu iblis ke dunia menjerit dari sangat hebatnya dan besarnya surah ini. Saudara, 17 rakaat 17 kali Fatihah kita baca dalam sembahyang. Tidak baca Fatihah tidak sah sembahyang kita. La salata liman lam tuqra Fatihatul Kitab. Yang tidak dibacakan Fatihatul Kitab tidak namanya sembahyang. Karena mengandung penting sekali. Dinamakan suratul Hamdi, dinamakan suratul Fatihah, dinamakan suratul Wafiyah, dinamakan suratul Kafiyah, dinamakan as-sab'il mathani, wa hakadha. Dalam kaidah usul fiqih, wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan yang dinamainya itu besar. Yang dikasih nama itu besar, dipunya namanya banyak, saudara-saudara sekalian. Kama anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, dia orang besar, namanya banyak. Namanya menggentarkan lidah, dan banyak lagi namanya. Dalam setengah kitab namanya Nabi Muhammad mi'atani wa wahid. Artinya mi'atani 200 tambah 1, 201 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makamnya dan kedudukannya yang begitu tinggi, dia punya nama mi'atani wa wahid, 201 nama bagi nama Nabi kita Muhammad. Dan dapat menggentarkan nama itu, gentar hati dan bertutur lidah. Katanya Dr. Muhammad bin Husin Haikal dalam kitab Ayat Muhammad di lembaran pertama, dibilang bihadal ismil karim, mula-mula disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibilang bihadal ismil karim tantiqu malayinu shibah walahu tahtazu malayinul qulub kulla yawmin marra. Bihada ata bi ismil isyarah li ta'zim. Dengan ini apa? Ini nama yang mulia Muhammad. Dapat menuturkan tiap-tiap hari meliunan lidah. Lidah bertutur tiap-tiap hari, meliunan manusia menyebut nama Nabi Muhammad. Dan baginya menggentarkan tiap-tiap hari meliunan hati. Hati dan lidah gentar. Dari semenjak fajar menyingsing, malam berganti siang, berapa miliun menara di dunia menyebut nama Nabi Muhammad. Sesudah menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa miliun menara di dunia sebut nama ini. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak tertinggal nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Direndeng nama Tuhan, jangan nama Nabi Muhammad SAW, kekasihnya. Orang yang besar bagaimana juga di dunia nggak ada pernah disebut. Tuan itu besar, raja itu besar, profesor itu besar, nggak jadi azan. Kalau pakai profesor besar kita sebut dalam azan. Atau manusia besar, Raja Ano yang paling besar di dunia, nggak boleh. Dan tidak jadi azan kita. Tapi sebut nama Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau hai Muhammad sebutan nama engkau. Dalam hadis qudsi ditafsirkan maknanya, ma dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Hadisin qudsi yang dirawikan oleh Nabi kita Muhammad, tidak disebut namaku melainkan nama engkau disebut mengiringi nama aku. Dalam lain riwayat, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Bila namaku disebut, nama engkau disebut mengiringi nama aku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat,
nama ini, saudara, kita buka majelis kita berselawat kepadanya, kita tasyafu' dan tawassul pada Nabi yang begini besar, yang jahnya indallahi azim, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Maka Fatihah dibuka. Karena besar sekali, saudara, dalam riwayat Abi Hurairah Nabi bersabda, Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala fil hadisil qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi, kata Allah, hadis qudsi, akan sembahyang itu antaraku dan antara hambaku dua bagian. Kata Tuhan, qasamtu salata, aku bagi itu sembahyang, baini wa baina abdi, antara aku dan antara hambaku, kata Tuhan, nisfain, dua bagian. Allah Ta'ala katakan, aku bagi sembahyang itu dua bagian. Panisbuha li wa nisbuha li abdi, separuh buat aku, kata Tuhan, separuh buat hambaku. Itu kata Tuhan, aku bagi sembahyang itu dua bagian. Separuh buat aku, separuh untukku, separuhnya lagi untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang diminta aku akan terima. Apa kata hadis qudsi? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba dalam sembahyang mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla bilang, hamadani abdi, hambaku memberikan tahmidnya kepada aku. Hamadani abdi, telah memberikan tahmid, pujiannya, puja dan pujinya kepada aku. Waktu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan bilang hamadani abdi, telah memberi tahmid, memberikan puja dan pujinya hambaku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala asna alayya abdi. Waktu kita baca ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah puji aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi. Kalau kita bilang maliki yaumiddin, Tuhan berfirman, majjadani abdi, telah memuliakan kepada aku punya hamba. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dan antara hambaku, dan bagiku, bagi hambaku apa yang diminta aku beri. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah Ta'ala berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Hadza li abdi, ini bagi hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan berfirman, hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku akan beri. Lihat betapa besarnya suratul Fatihah yang kita baca berhadapan kepada Allah. Allah terus sebutkan daripada yang demikian, saudara-saudara, permintaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiap-tiap majlis kita buka dengan baca Fatihatul Kitab. Begitu tinggi gadarnya Fatihah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Ini alhamdulillah, semua daripada orang muslimin, orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, semua sudah hafal Fatihah. Fatihatul Kitab lima quri'at laha. Fatihah atas apa niat yang kita niat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah minta waktu kita buka majlis ini supaya Allah berikan taufik, berikan hidayat, berikan maghfirah, berikan rahmat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali abdi ma sa'al, kata Tuhan, bagi hambaku apa yang diminta aku akan beri. Inilah permohonan kita dalam iftitah pembukaan majlis, dibuka selama dengan baca Fatihah dan membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung bacaan kita dalam kitab Ad-Da'watut Tammah. Bacaannya fal yaghtanimid da'i, lam amar, hendaklah mengambil keuntungan. Orang yang dai, orang yang mengajak, orang yang memanggil,
katakanlah juru pidato, itu da'i namanya. Ilallah, kepada jalan Allah yang menjalankan dakwanya, wa ilal huda, dan kepada petunjuk Allah, fi hadhil ayyam, pada hari-hari yang tersebut tadi, yakni pada yang tersebut giliran yang sudah lalu, orang yang da'i itu terkadang ditolak, biraddis sarih, dengan tolakan. Kita harus sabar. Wabil idza, terkadang dihalangi, disakiti. Mau kita dakwahkan, tidak dapat izin, tidak dibolehkan, begini dan begitu. Maka ini, saudara-saudara, disebutkan pada giliran yang sudah lalu, di mana halnya da'i an-nasih, hati da'i yang memberikan nasihat itu, terkadang ada raddis sarih, ada tolakan yang nyata. Wah, tidak dapat izin, tidak dibolehkan. Maka itu, saudara-saudara sekalian, di mana akhir zaman nanti orang tidak mau diberikan penerangan agama yang begitu besar manfaatnya untuk pembangunan rohani kita, untuk pembangunan mental kita, untuk pembangunan spiritual kita, saudara-saudara sekalian. Maka dengan demikian, di mana akhir zaman nanti ada raddis sarih wal iza. Iza artinya gangguan-gangguan. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau itu sudah terjadi, di mana akhir zaman nanti akan jadi. Entah sekarang barangkali sudah mulai demikian susahnya, dari sini mau pidato sana tidak boleh, dengan izin begini-begini, dan terkadang tidak sama sekali dibolehkan. Dan dari sana mesti gini dan begitu dengan bersyarat. Kalau yang larang itu beragama Islam, dia sudah hinakan agama Islam. Turun derajatnya Islam yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibentuk dengan segala macam kesulitan-kesulitan. Dosa besar itu namanya yasuddun an sabilillah. Kata Tuhan, orang itu tutup jalanan Tuhan. Mesti minta izin ini, minta izin itu, bermacam-macam izin. Yang mana saudara sekalian ini menjadi suatu halangan untuk yang demikian. Itu memang kita tidak heran kalau itu terjadi. Itu namanya yasuddun an sabilillah, menutup jalanan Tuhan. Jadi ada makhluk manusia menutup jalanan Tuhan. Saya pernah dulu mendengar dari siapa punya guru, la takun kasakhrah ala wajhil ma, la hiya tasrabul ma. Dan itu janganlah kita jadi batu yang besar, batu besar gede kayak kerbau, di mana jalanan saluran air yang mau jalan. Itu batu yang besar, dia tidak minum air, tapi nggak dapat jalan air di situ. Itu jangan, dilarang kita. Nggak usah jadi batu besar, di mana permukaan air yang mau jalan langsung, dia ada di situ. Itu air tidak lancar jalannya karena ada yang batu yang besar. Ini batu yang besar nggak minum air. Bertahun-tahun tuh batu, dia di dalam air tidak minum itu air. Dan dia tidak memberi kesempatan untuk air jalan. Janganlah kita jadi manusia kayak batu yang besar di permukaan jalanan saluran air. Kita tidak minum air dan kita nggak kasih orang lain minum air. Jadi akhirnya itu tanaman pada mati lantaran kita, saudara-saudara sekalian. Akhirnya agama lemah lantaran kita, dan besok kita tanggung jawab di hadapan Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Jadi itu, saudara-saudara sekalian, hal ini dijalankan sebesar-besarnya untuk menyampaikan dakwanya. Kalau dia seorang muslim, tentu diberikan bantuan. Adalu alal khair kafailih. Tunjukin jalan kebajikan seperti berbuat. Tunjukin aja, apalagi berbuat. Berikanlah izin kepada mereka, dapat pahala meskipun dia tidak pergi. Kalau kita menutup jalan Allah, berapa lama umur kita? Tanya. Orang antara umur 60 dan 70 rontok. Mabaina sittin wa sab'in. Antara 60 70. Jarang yang lewat 70. Antara 60 dan 70 rontok. Kalau sekarang umur kita udah 40, hitung tinggal 20 lagi. Berapa hari lagi, 20 tahun lamanya kita akan rontok daripada yang demikian, dan kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi orang yang yasuddun an sabilillah, yang tutup jalanan Allah,
yang menjadi batu besar di permukaan air. Air enggak jalan lantaran kita sendiri tidak minum air, saudara-saudara sekalian. Wala takun kasakhrah ala wajhil ma, jangan kau jadi macam batu besar di permukaan jalanan air. La hiya tashrabul ma, dia enggak minum air, wan dia yasudun, menutup jalanan air. Maka puhunan boleh jadi mati di belakang lantaran kita, dan manusia kehausan ruhaninya lantaran kita, dan kita akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk daripada orang-orang yang yasudun an sabilillah. Dikalah saudara ingat, Nabi kita Muhammad bersabda, ad-dalu al khair kafa'ilih, berikan tunjuk jalan kebajikan seperti berbuatnya. Saudara, sekarang masih hendaknya orang yang mendakwi mengambil ghanimah. Falyaghtanimid da'i, hendaklah mengambil keuntungan orang yang dakwah ilallah, yang jalankan dakwah kepada Allah, jalanin pidatunya, jalanin tablignya dengan banyak segala macam kesulitan dan kesukaran, wa ilal huda, dan kepada jalan petunjuk, fi hadil ayyam, pada ini hari-hari, ad-du'a ilallah, kan mendakwahkannya kepada Allah, fi hadil dalamnya, wa ila dinillah, wal hal ma wasafnahu, dan keadaan wal hal barang yang kami sifatkan akan dia, min qabli ayyatiya zamanun akharu, sebelum datang zaman yang lain. Kenapa sebelum datang yang lain? La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidak datang nanti satu zaman melainkan yang kemudiannya lebih buruk daripadanya. Jadi terus agama semakin ialah ke belakang, dan semakin ialah akhlak ini semakin rusak. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ya'ti 'alan nasi zamanun asabiru ala dinihi kal qabit 'alal jamar. Akan datang nanti satu masa orang yang sabar menganut agama macam orang genggam bara. Bara digenggam bagaimana panasnya, dilepas tidak ada bara, digenggam begitu panas. Lama-lama orang yang menganut agama Islam takut dia macam panasnya memegang bara, saudara-saudara sekalian. Itu jangan kita dapati masa itu, saudara. Mudah-mudahan sebelah sini sudah mati kita. Kalau sampai begitu, orang muslimin ialah malu melahirkan kemuslimannya itu. Takut dikatakan menonjol karena enggak berani dia. Maka dari satu masa nanti Nabi katakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru ala dinihi kal gabit 'alal jamar. Nanti satu masa datang zaman orang yang paling sabar menganut agama macam pegang bara. Dari itu tidak sedikit orang yang lepas dari agama. Los dia, berhenti menganut agama, saudara-saudara sekalian. Habislah harapan sama sekali. Dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato di hadapan para sahabatnya. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan ma sami'tu mislaha qad. Qala wallah law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khalil. Kata Nabi, Nabi memberikan mau'izah. Wa fi ba'd riwayah khatabana. Nabi pernah berkhutbah, berpidato sangat hebatnya, luar biasa. Memang kalau Nabi pidato luar biasa, hebat. Tidak lembek-lembek pidatonya, hebat. Karena Nabi kalau pidato, dia punya sifatnya itu ialah ala sautuh, suaranya tinggi. Idza khataba ala sautuh. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, idza khatab ala sautuh. Apabila dia bersuara, apabila berpidato, ala sautuh, tinggi dia punya suaranya. Wastadda ghadabuh wahmarrat aynah, dia punya matanya bercicilan, merah dia punya mata kalau pidato, bercicilan, mendelik dia punya matanya. Yahmarrat aynah. Wastadda ghadabuh, macam singa yang akan menerkam kalau dia pidato, hebat, enggak keliat-keliat gitu. Betul-betul tegak dia berdiri kalau dia berhebat pidato. Suaranya keras, orangnya berdiri hebat, dan suaranya keras, lebih keras dari pengeras suara, jauh terdengar. Ka'annahu mundiru jaisyin. Sama juga panglima perang. Ada orang komandan memberikan instruksi, memberikan perintah terakhir bagi prajurit yang akan menyerbu lawannya. Tidak ada yang lembek suaranya, musik keras. Dia panglima, dia komandan perang.
yang memimpin regu-regu yang untuk menyerbu. Masa dia bilang begini, saudara-saudara, marilah kita serbu melawan kita, mudah-mudahan aja kita dapat kemenangan. Nggak bakal menang, saudara. Seorang komandan tentara yang mau menyerbu musuhnya bilang begini, saudara-saudara yang kami cintai, marilah kita serbu musuh kita, mudah-mudahan aja Tuhan berikan kemenangan atas kita. Kalau nggak menang, apa boleh buat bagaimana lagi? Emang ini kita tuh nggak bakal menang, mabur semua. Jadi dia mesti hebat. Wahai tentara, kita hidup mulia atau mati syahid. Kalau kita menyerah, kita akan jadi budak selama-lamanya. Iskariman wa mut syahidan. Mari kita serbu. Oh, jadi dengan demikian tentara yang penakut jadi berani, saudara-saudara sekalian. Lihat itu Tariq Ibnu Ziyad waktu dia menyerbu di sana, saudara-saudara sekalian. Di belakang kami lautan, di depan kami lawan kami. Tidak ada makanan di tangan kita dan tidak ada kekuatan lain melainkan yang ada di depan kita itu kita ambil sama dia. Mari kita maju. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada satu yang mundur dalam beberapa saat saja mendapatkan kemenangan dari pandainya seorang panglima berpidato di hadapan depannya tentara. Hari Jumat kita tidur senderan, hari Jumat keasikan. Malaikat waktu kontrol kita lagi tidur. Malaikat nggak tulis, lu hadir. Malaikat mau tulis, lu pulas. Ini kan nyusahin malaikat, saudara-saudara sekalian. Jadi dari itu orang yang jadi khatib mesti semangat. Alhamdulillah. Jadi orang semangat. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil islami wal iman. Jadi orang semua tuh dadanya mendengar khatib. Mendengar khatib. Jadi jangan dia dengar khatib, jangan dia khutbah. Suaranya keras. Khutbahnya berlain-lainan, saban Jumat lain-lain, jangan tonton juga. Ada orang baca khutbah, tonton juga dibaca. Jadi anak-anak kata, udah lecet, tonton juga. Jadi nggak bisa tambah. Sebetulnya hari Jumat itu isi aki. Aki yang kurang kalau diisi mobil yang begitu besar bergerak dia punya mesinnya. Jadi kalau aki lemah, mobil biar Mercedes ditulak. Jadi ini hari Jumat isi aki, tambah keyakinan kita, tambah iman, tambah semangat, tambah ilmu, tambah semua. Jadi perlu khatib mempunyai suara yang keras, lantang dia di mana mimbar menyampaikan khutbahnya sebagai dia ganti daripada Nabi, naib anin Nabi, al-daim alal mimbar wa huwa Nabi, al-muallimul awal wal khatibul awal Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib yang pertama, muallim yang pertama, dosen yang pertama yang mengajar umat itu Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi? Idza khatab ala sautuh, suaranya keras, wastadda ghadabuh wa marrat ainah ka'annahu munziru jaisin. Jadi yang dengar berubah. Yang penakut jadi berani. Yang pelit jadi murah. Ini Nabi punya pidato. Diberikan kuliah yang begitu cakap, siasat betul, jadi berubah sama sekali. Hendaknya hari Jumat penuh semangat. Khutbah dibaca. Jangan menerangkan kalau bulan Maulid, karena Maulid Nabi lahir begitu besarannya. Bulan Rajab, bagaimana Nabi Isra Mi'raj, dan bagaimana Nabi kita terima sembahyang langsung daripada Tuhan. Lain, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa orang yang tarikus salat. Tidak ada a'zam yang lebih besar dzamban daripada orang yang mentakhirkan sembahyang sampai keluar daripada waktunya, kata Ibnu Hazmin. Dari yang demikian, saudara-saudara, pernah saya baca dalam satu kitab tulisan tangan, saya pinjam dari satu orang. Itu kitab namanya Nafaisul Anfas, Al-Multaqatah min Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Su'ila radhiyallahu anhu. Ada seorang ulama besar di Hadramut namanya Syed Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia pernah disual orang, di mana majelisnya yang besar, Su'ila radhiyallahu ta'ala anhu, disual. Di soalan itu ditanya, kenapa tidak ada hadis mantarakal hajjah fagat kafar, mantarakal zakat fagat hak kafar, mantarakal siam fagat hak kafar? Tidak ada hadisnya. Tapi ada hadis mantarakal salata muta'ammidan fagat kafar jihara. Kenapa kalau sembahyang ada mantarakal salata muta'ammidan fagat kafar jihara? Walhal sama-sama rukun Islam. Puasa rukun Islam, haji rukun Islam, zakat rukun Islam, sembahyang rukun Islam. Kenapa tidak ada mantarakal hajjah muta'ammidan fakat kafara jahara? Tidak ada. Kenapa ada mantarakal salah? Ujiba bijawabain. Dalam kitab Nafaisul Anfas dijawab dengan dua perkara. Al-awwal, jawab yang pertama, anna salata tufradu fis salat.
Ini sembahyang langsung diperdukan dari langit. Bila wasitoh. Nabi terima amanat dengan mandat penuh daripada Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Satu itu. Kedua, salah itu dijadikan gurrat ain Nabi. Yang Nabi katakan waju'ilat gurratu aini fis salah. Tidak ada waju'ilat gurratu aini fis zakat. Tidak ada waju'ilat gurratu aini fil haji atau fis syam. Tapi ada waju'ilat gurratu aini fis salah. Dijadikan tetap dan sejuk mataku dalam mengerjakan ibadah sembahyang. Tidak ada fis syam, tidak ada fil haji, tidak ada fis zakat, tapi fis salah. Dengan dua ini dia punya hukumannya sangat besar. Orang yang tarikus shalah, orang yang tarikus shalah hukumannya besar disebabkan nomor satu diperdukan dari langit, dan nomor dua yaitulah menjadi gurrat ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sejuk matanya Nabi. Begitu jawabnya Sayyid Ahmad bin Hasan dalam kitab yang ditulis Nafaisul Anfas Al-Multaqatah min Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan perkara dakwah. Jadi orang yang dakwah ini, yang dai namanya pada Allah, di akhir zaman itu dapat percobaan banyak. Wa nasun akharun, nanti ada manusia-manusia yang lain yang banyak. Yuraddu fihil haqqu, menolak yang benar. Di akhir zaman, ulama-ulama yang dai bakal menghadapi satu zaman yang berat. Yang yuraddu fihil haqqu al ahlihi raddan sarihan, ditolak padanya yang hak. Yutahamu fihal amin, wa yu'tamanu fihal kha'in, wa yukadzabu fihal sadiq, wa yusaddaqu fihal kadzib. Inilah satu zaman yuraddu fihil haq, barang yang hak ditolak orang ala ahli raddan sarihan, tidak boleh ditegah, tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Mau memberikan penerangan agama sini tidak dibolehkan. Mau memberikan penerangan ini syaratnya begini sampai sekali. Ini satu masa akan datang zaman yang demikian, yaitu katanya di sini nasun akharun bakal datang yuraddu fihil haq ala ahli raddan sarihan, ditolak akan rad yang sarih. Di samping itu wayu zauna ala dzalika adan qabihan, dan disakiti. Yu'zauna maknanya disakiti. Orang yang mau memberikan dakwah itu disakiti, digertak, ditangkap, dimacam-macamin. Yu'zauna, akan disakiti. Ala zalik, atasnya demikian. Ayan gabihan, akan gangguan yang keji, yang jelek. Wah, kalau dia mau nyampaikan dakwah, tidak dimintakan upah, tidak mintakan uang apa-apa. Dia mau nyampaikan karena Allah, mau nyampaikan agama Allah. Tapi ada orang yang tidak suka agama, dia bikin halangan yang luar biasa memenuhi dia punya syaratnya. Itu bakal datang satu zaman, entah udah datang atau belum. Ini dikatakan wa yu'zauna ala dzalika adan qabihan. Bal, lebih lagi dari itu, rubbama yubadi'una bil adza min qabli ayyatu ilal haqqi wal huda. Malahan dia dimulai dengan mendapatkan gangguan sebelum bahwa dia dakwakan yang hak dan yang petunjuk. Sebelum dia mulai, udah dia disakiti yang demikian. Itu di akhir zaman, belum dia pidato, sudah disakiti yang demikian. Tidak dibolehkan yang demikian. Macam-macam dituduh kepadanya yang demikian itu. Dituduh begini, tuduh begini, tuduh begini. Boleh aja dituduh, apa juga bisa dikatakan. Wah, ini subversi, boleh. Oh, ini pengacu, boleh. Nggak ada, siapa juga boleh ngomong, saudara-saudara sekalian. Ini keterangan. Boleh baca dalam kitab Dakwatut Tammah nomor 28. Disebabkan nanti bal rubbam yubadi'u, dimulai mereka itu bil adza. Itu bil adza, macam-macam yang menyakiti gangguan. Min qabli, dari sebelum. Ayyad'u ilal haqqi wal huda, sebelum ulama itu dai menyampaikan dakwanya, sudah disakiti oleh orang dengan macam-macam fitnahan kepada dia yang dilemparkan kepada mereka itu. Walhal mereka menyampaikan agamanya Allah, walhal mereka mau ajak yang nikmat dari dunia sampai di akhirat, walhal mereka mau jadikan kemakmuran dan membuat manusia baik jauh daripada segala kejahatan, tapi dituduh mereka itu segala macam-macam, dilemparkan perkataan-perkataan. Saudara saya, ini di akhir zaman begitulah keadaannya. Manusia boleh ngomong.
Waman manusia itu sudah terkenal namanya dunia. Terkadang yang kita bangga, wah dia si fulan kedudukannya kuat, nggak bisa jatuh. Abis ngomong jatuh saudara-saudara. Bisa. Wah dia jadi raja, nggak bisa turun. Bisa. Dia jadi presiden, nggak bisa turun. Bisa. Dia jadi menteri, nggak bisa turun. Bisa, semua bisa turun. Sebab Tuhan sudah bilang dalam Al-Quran, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tu'til mulka man tasya. Tuhan berikan kerajaan, pangkat. Biar tuh manusia nggak pengen mati, nggak pengen berhenti menjabat. Ditekan penjabat seumur hidup. Seumur hidup dia boleh jabat terus. Tapi kehendak Allah yang berlaku, saudara-saudara. Manusia boleh tekan, manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang mengkehendaki suatu hal keadaan. Nggak mau turun, saudara. Itu Nixon terkenal di dunia. Bagaimana politiknya, saudara sekalian. Tapi kalau sudah gilirannya akan turun, turun, saudara. Ramai kita dengar di radio, ramai kita dengar di kabar. Nixon yang begitu besar, turun, saudara. Walau dikatakan aku kuat, aku kuat, aku kuat. Orang lain pun yang pro sama dia kuat, tapi turun, saudara-saudara sekalian. Jangan segera, saudara-saudara sekalian. Itu namanya tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izu man tasya, wa tudillu man tasya, biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ini sebab habis maghrib kita baca tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izu man tasya, wa tudillu man tasya. Engkau jadikan raja siapa yang kehendaki, engkau turunkan siapa yang kehendaki, engkau muliakan siapa yang dikehendaki, engkau hinakan siapa yang dikehendaki. Tuhanlah yang mengkehendaki. Kesana umat Islam mempunyai kepercayaan, saudara-saudara sekalian, yang demikian, yang mengatur segala keadaan yang demikian. Di sini saudara-saudara sekalian diterangkan sama sekali nasul akharun uradu fil haqq ala dzat sarihan wa yu'zauna ala dzalika adzan qabihan barubbama yubadiuna bil adza min qabli ayyadu ila al haqqi wal huda. Wa dzalika itu di mana nanti terjadi kalau orang sudah mau mengajar tidak boleh, ajaran agama tidak boleh, pidato-pidato udah enggak boleh. Dari kampung sini pergi kampung sana tidak boleh, mesti melalui izin, mulai macam-macam supaya jangan ada yang demikian. Wadzalika indaqtirabi saat. Tandanya udah dekat hari kiamat, saudara-saudara sekalian. Ini kitab yang kata bukannya saya. Periksalah nomor 28 kitab Ad-Da'wah Tamah, pengarangnya seorang wali besar. Yang dikatakan wadzalika, yang demikian indaqtirabi saat, ketika dekat hari kiamat. Wa dhuhuri asyratiha, dan nampak segala syarat-syaratnya hari kiamat. Dan syarat-syaratnya hari kiamat itu macam-macam kita sudah dengar, macam-macam. Yang paling dulu diangkat di dekat hari kiamat malu. Ini paling dulu diangkat malu. Irtafa'at burgu'ul haya, terangkat kedudukan malu. Ini saudara-saudara, ada hadis dari Nabi, idza aradallahu bimri'in syarran nuzi'al haya'u minhu. Idza aradallah bimri'in syarran, apabila Tuhan mengkehendaki seorang itu bakal jadi jahat, nuzi'al haya'u minhu, dicabut itu malu daripadanya. Paling dulu malu dicabut. Mau dandan nggak pakai malu, orang kata malu nih dandan begini. Buat apa gue malu sama manusia? Ini udah mulai orang itu goyang dia punya iman. Kita kalau kita dandan kita kacain. Pantas apa enggak kita dandan begini? Pantas apa tidak aurat kita keluar begini? Pantas apa enggak nih ketek kita teletekan, saudara-saudara sekalian? Ayam keteknya kita nggak bisa lihat, tapi manusia auratnya sekarang terbuka daripada yang demikian. Jadi apabila udah nggak pakai malu lagi, dikasih nasihat, kata Nabi, idza aradallahu bimri'in syarran nuzi'al haya'u minhu. Apabila Tuhan mau jadikan manusia jadi orang jahat, yang paling dulu malu dicabut. Enggak malu lagi sama orang prek. Wah, perlu malu sama dia. Sama Tuhan apalagi enggak kelihatan. Apa boleh buat rasa senang gue punya hati? Boleh apa orang lain? Boleh apa orang musik? Ini kan pribadi punya urusan. Ini kan hak asasi manusia. Ini sudah kalau asasi lagi boleh bilang dari itu enggak boleh orang tegah kemauannya. Bapaknya tegah tidak boleh, ibunya tegah boleh, orang lain enggak boleh. Enggak perlu malu sama orang. Kalau udah begitu, tandanya iman di dalam sudah goyang, sudah dikehendaki jadi orang jahat yang udah dicabut dia punya malu, saudara-saudara sekalian. Kalau masih malu, masih mending, masih ada malunya, lumayan, masih insyaallah taala masih ada malu. Kalau udah nggak ada malu, itu sudah alamat iman akan goyang dalam dia punya dada, saudara sekalian. Itu wadzalika indaqti rabbis saah, ketika dekat hari kiamat itu malu tinggal dikit, itu amanat tinggal dikit. Semua itu manusia berubah dia punya pikirannya. Kata Habib Abdullah Al-Haddad,
saya pinjam perkataan. Tiap-tiap saya ucapkan, saya dasarkan dengan keterangan. Wa zamanun uqisat ahwaluhu sara fihil wajhu fi hadil ghafa. Satu zaman yang terbalik, jungkir balik halnya. Muka ada di tengkok, tengkok ada di muka. Di akhir zaman tengkok kita di depan, muka kita di belakang. Yang mesti kita malu, kita enggak malu. Yang mesti enggak boleh malu, kita malu, saudara-saudara. Inilah dibalik di akhir zaman, muka di tengkok, tengkok ada di muka. Itu katanya indak tirabis sa'ah. Wa zuhuri asyratiha, dan sudah nampak syaratus saah. Wa amaratiha, dan tanda-tanda al-amah yang umum, tanda-tanda yang umum daripada macam-macam hari kiamat itu semua sekali. Yang kata Nabi, nanti satu masa ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan, orang-orang tukang mengembala biri-biri, mengembala onta, sudah bikin bangunan-bangunan yang berlapis-lapis. Yang orang-orang yang tinggal di pegunungan, di mana desa-desa sudah membangun rumah yang tinggi-tinggi, sudah membangun segala macam keadaannya. Itu tandanya sudah dekat hari kiamat, saudara-saudara sekalian. Apa yang sudah ada di kota, sekarang sudah ada di mana desa-desa, saudara. Itu satu tanda. Maka saudara-saudara, ambillah keuntungan masih semenjak boleh. Agama Islam nggak ada agama lembek, nggak ada keras. Yang benar saya sampaikan yang hak. Kalau ada orang bilang keras, belum pernah ngomong keras. Dan ngomong lembek juga belum pernah. Agama itu nggak ada yang lembek, nggak ada yang keras. Mana yang diperintah Tuhan dan mana yang dilarang Tuhan, itu yang disampaikan, saudara. Alhamdulillah, agama Islam bukan agama lembek, bukan agama keras, agama yang hak dari Allah Rabbil Alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak dari Tuhan, tidak kita ragu-ragu yang demikian. Inilah yang kami dapat sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sebelumnya akhir tidak ialah habisnya, yaitu segala agama yang mana sudah selesai susah disampaikannya. Sebagaimana kata gini, kama ya'rifu dzalika man nadhara fil akhbar wal azhar. Sebagaimana mengetahui yang demikian orang yang memandang dalam akhbar, hadis Nabi, dan daripada asar sahabat-sahabat bagaimana keadaan di akhir zaman. Maka inilah yang dapat disampaikan. Maka kini kami ada tamu yang mulia, Sayyid Ja'far daripada Bondowoso akan menyampaikan tablignya di hadapan sekalian hadirin dan hadirat, dan ada beberapa tamu-tamu yang lain lagi. Dan saya sampai di sini, dan doakanlah selaginya masih boleh saya mengajar dan sampai boleh saya dakwah, saya akan sampaikan dakwah sebisa-bisa saya menurut aturan sebagaimana dibaca dalam kitab, bagaimana aturan Quran dan hadis, dan apa yang dibaca itulah yang disampaikan, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Wal haqqu aqul, yang hak aku ucapkan, insyaallah dapat pertolongan daripada Allah. Amin, Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.